Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Baik, ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer. Andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam, Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, seluruh warga Nahdliyin, teman-teman Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah. Tiada henti-hentinya mengolok-ngolok apa yang menjadi pekerjaan atau amalan dari orang-orang muslim di Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin dan teman-teman Aswaja. Apa itu? Yaitu mentalkin mayit. Katanya ini adalah sesuatu yang sangat unik, mengajak bicara orang mati. Memang sih keyakinan Pak Dr. Khalid Basalamah ini bahwa orang mati itu tidak bisa mendengar. Padahal ini sudah menabrak terhadap hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mayit ini bukan tidak mendengar, Pak Khalid, ya Pak Dokter, Pak Profesor. Oke, saat ini saya akan membantah pernyataan Pak Dr. Khalid Basalamah Profesor ini dengan kitab ulama mereka sendiri, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Kitab ini adalah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Teman-teman bisa lihat di halaman ini, halamannya 14. Nah, di sini faslun ini menceritakan tentang apakah mayit itu bisa mendengar apa tidak. Salah satu di antaranya sebagai bukti bahwa mayit itu bisa mendengar, Ibnu Qayyim menulis faslun, fasal. Wa yadullu ala hadza aidan ma jara alaihi amalun nasi qadiman wa ilal ana. Yang menjadi dalil bahwa mayit itu bisa mendengar adalah apa yang dikerjakan oleh masyarakat qadiman, sejak dulu, wa ilal ana, hingga sekarang. Sekarang di sini maksudnya adalah di zamannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang sudah menjadi pekerjaan orang-orang saat itu sejak dulu sampai saatnya atau masanya Ibnu Qayyim ini adalah mintalkinil mayyiti, menalkini mayyit fi kubrihi, di kuburannya. Walaula annahu yasma'u dzalika wa yantafi'u bihi lam yakun fihi faidatun wa kana abasan. Andaikan menalkin mayit atau mayit ini tidak bisa mendengar, mayit itu tidak bisa mendengar dan tidak mungkin mayit itu mengambil faidah dari talkinnya ini, lam yakun fihi faidatun, ya mestinya tidak ada faedahnya. Wa kana abasan, dan pekerjaan orang-orang sejak dulu hingga sekarang itu tentunya adalah sia-sia. Jadi alasannya Ibnu Qayyim, andaikan mayit tidak bisa mendengar dan mayit tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang dari menalkini mayit itu, maka tidak mungkin ada faedahnya dan ini hanya menjadi sia-sia belaka. Waqad su'ila al-Imamu Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah ditanya. Fastahsanahu. Imam Ahmad menganggap pekerjaan ini adalah baik. Wahtajja alaihi bil amal, dan bisa diamalkan. Menurut Imam Ahmad, ini pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Kita lanjut di halaman 15-nya.
Wa yurwa fihi hadisun dha'ifun dzakarahu at-Tabrani fi mu'jamihi min hadisi Abi Umamah. Ada riwayat hadis yang dhaif yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamnya, hadis dari Abi Umamah, bahkan oleh Farhan Abu Furaihan. Abi Umamah ini disebut oknum sahabat. Kalau kata-kata oknum itu kan kayak kriminal saja. Orang-orang Wahabi kan anti hadis dhaif. Ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini malah mendukung hadis dhaif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum fasawaitum alaihi turab falyakum ahadun ala ra'si qabri summa yakul ya fulan bin fulana." Jika ada yang meninggal salah satu di antara kalian kemudian sudah diratakan tanah itu, kalian sudah meratakan tanah terhadap kuburan ini, maka salah satu di antara kalian berdiri di sisi kepala kuburan si mayit ini, kemudian berkata, ya fulan bin fulana, fa innahu yasma. Mayit itu bisa mendengar, Pak Profesor, tapi tidak bisa menjawab. Sumalia kuliah fulan bin fulana sania. Kemudian ulangi lagi, wahai fulan bin fulan. Tapi oleh Pak Profesormu ini dianggap ini lelucon, sesuatu yang unik. Terus ke bawah itu ya kan seperti itu memang. Udhkuril ahda alladzi kharajta alaihi minad dunya. Seperti itu kalau di sini. Ini kalau bahasanya Ibnu Qayyim, udhkur ma ya, ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa annaka radita billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ila akhirih. Nah, apa komentar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang riwayat hadis dhaif ini? Fahadal hadis wa illam yasbut. Hadis ini sekalipun tidak subut keberadaannya, akan tetapi fattisalul amali bihi, bersambungnya pekerjaan dengan masalah talqin, mengerjakan talqin ini visa iril amsor, di semua kota-kota wal aksor, dan setiap masa, dari masa ke masa terus bersambung hingga zamannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, min ghairi ingkarin, tanpa ada yang mengingkari, kafin fil amali bihi, maka sudah cukup untuk bisa diamalkan. Gitu loh Pak Profesor ya. Sekalipun hadis ini tidak subut, tetapi terus bersambung, berkesinambungan dari masa ke masa, dari kota ke kota yang lain, tanpa ada yang mengingkari selain kelompok Pak Profesor Khalid ini sudah cukup sebagai hujah untuk bisa diamalkan. Teruskan sendiri ke belakang karena ini kontennya sudah lebih dari 8 menit ya Pak Profesor. Jadi ulama Anda sendiri, murid Ibnu Taimiyah, ternyata membantah lelucon Anda, Pak Profesor.